wabarakatuh. Nama saya Bella Dwi Anggraini, NPM 191600021 dengan dari PGSD 4A. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil analisis saya tentang materi matematika bab 2 sampai bab 6. Yang pertama itu ada bab 2, yaitu materi berkenalan dengan bilangan. Pada materi ini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu bilangan. Bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Contohnya seperti angka 1 sampai 10 dan seterusnya. Materi ini mempelajari tentang berkenalan dengan bilangan awal, contohnya bilangan 1 sampai 5 dan 6 sampai 10. Bagaimana sih cara mengenalnya? Jadi, guru harus menggunakan media agar siswa mampu memahami, dan dengan adanya media mampu menarik perhatian siswa. Misalnya seperti media gambar dari angka 1 sampai 5 dan seterusnya. Di situ siswa akan melihat seperti apa sih angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika siswa sudah mampu mengingat dan memahami, kemudian siswa diminta untuk menuliskan seperti apa sih bentuk dari angka 1 dan sampai 5. Kemudian ada bab 3 tentang kegiatan sehari-hari, tentang waktu. Dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang disebut waktu. Jadi waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Bagaimana cara siswa belajar tentang waktu dan memahaminya? Guru bisa menggunakan media seperti jam untuk belajar tentang waktu. Bagaimana cara memakainya? Jadi guru akan memberitahu bahwa satu hari ada 24 jam, namun bisa dikatakan bahwa biasanya itu bisa disebutkan hanya jam 1 sampai 12, dari jam 1 sampai jam 12 siang, kemudian jam 1 siang sampai jam 12 malam. Biasanya juga dari jam 1 siang itu bisa disebut dengan jam 13 sampai 24 WIB. Bagaimana sih cara mengajarkan tentang waktu agar siswa bisa menunjukkan waktu? Yang pertama, pastikan siswa itu bisa menghitung angka dari 1 sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, ajarkan anak perkalian 5. Kemudian siapkan jam besar dengan jarum panjang dan jarum pendek. Jelaskan bahwa jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Kemudian ajarkan guru untuk menunjukkan cara membaca jam. Kemudian ajarkan siswa untuk tunjukkan cara membaca jam dan menit bersama-sama. Kemudian belajar tentang hari. Hari itu apa sih? Hari adalah unit waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi pada porosnya sendiri. Satu hari terdiri dari siang dan malam. Satu minggu ada 7 hari, yang berarti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Minggu. Guru biasanya mengajarkan siswa bagaimana mengetahui nama-nama hari dengan cara seperti bernyanyi, seperti lagu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari gitu. Terus kemudian kita belajar tentang bulan. Bulan itu adalah satuan waktu digunakan dalam kalender yang diperkirakan selama-lamanya dengan periode alam yang berhubungan dengan pergerakan bulan. Bulan dalam satu tahun ada 12, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian yang keempat tentang satuan pengukuran panjang. Sebelumnya apa sih panjang pendek? Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antara ujung dan ujung adalah dekat. Kemudian pendek adalah dekat jaraknya dari ujung ke ujung. Bagaimana cara mengetahui suatu benda itu panjang atau pendek? Siswa diminta untuk mengukur suatu benda, untuk membandingkan suatu benda, misalnya antara botol minum dengan cangkir, manakah yang lebih tinggi? Tentu saja jawabannya adalah botol. Bisa dilihat bahwa botol lebih tinggi. Kemudian siswa disuruh mengamati manakah yang lebih pendek antara pohon kelapa dengan pohon bunga mawar. Siswa menjawab lebih rendah adalah pohon bunga mawar. Kemudian ada jauh dan dekat. Bagaimana mengetahui
bisa menggunakan media gambar seperti gambar jarak rumah Namjoon ke sekolah dan jarak rumah Jimin ke rumah Seokjin. Sesuai juga dengan dapat mengukur jarak jauh menggunakan mistar atau meteran, tapi biasanya di sekolah itu siswa lebih hanya menggunakan mistar. Selanjutnya ada analisis bab 5 tentang materi bangun ruang. Mengenal bangun ruang. Bangun ruang itu ada bangun ruang bola, tabung, balok, kubus, prisma, dan kerucut. Materi ini sudah sering diajarkan di SD, bahkan sejak TK pun sudah mengenal nama-nama bangun ruang, tapi hanya mengenal dasarnya saja dan belum mengetahui apa sih luasnya itu. Seperti apa siswa bisa lebih mudah mengetahui apa saja bentuk-bentuk pada bangun ruang dengan cara menggunakan media berbentuk bangun ruang atau bisa digabungkan dengan benda-benda di sekitar. Misalnya kerucut seperti topi ulang tahun, bola seperti bola basket, kubus seperti kotak makan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian membandingkan dua benda ruas jenis seperti bola kaki sama besarnya dengan semangka dan lain-lain. Saya rasa dalam materi bab ini masih belum dipahami siswa karena cakupannya cukup luas dan siswa juga mungkin masih belum dapat memahami dengan baik. Yang terakhir ada analisis ke-6 tentang pengukuran berat, mengenal berat dan ringan. Bagaimana cara siswa mengetahui bahwa benda itu berat atau ringan? Biasanya siswa akan mudah mengetahuinya dengan cara memegang kedua benda, yang satu berat dan yang satu ringan, dengan kedua tangannya. Lalu siswa akan tahu manakah yang lebih berat. Misalnya seperti penghapus lebih ringan daripada buku dan buku lebih berat daripada pena. Tapi biasanya pada materi ini siswa masih kurang mampu mengerti karena materi ini cukup sulit untuk siswa SD kelas rendah dan juga mungkin ada siswa kelas tinggi yang masih belum paham. Dan cukup sekian, terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.